Ini tentang Ukaisah ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang sejarah kisah Nabi bersama seorang pemuda surga. Ya. Kisah Rasulullah bersama seorang pemuda surga yang bernama Ukaisah. Ya. Ceritanya begini. Menjelang waktu sholat, ya, menjelang waktu sholat, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tua dan mulai terasa bagi beliau bahwa beliau akan sebentar lagi menemani umat beliau. Maka di suatu sholat berjamaah, Rasulullah SAW meminta kepada Bilal, wahai Bilal, silakan kumandangkan azan. Coba dengarkan semuanya sebentar. Diminta Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan. Maka azanlah Bilal. Setelah Bilal azan, lalu Rasulullah SAW berdiri. Ya, berdiri dan melaksanakan sholat sunat 2 rakaat bersama sahabat-sahabat beliau dan jamaah pada saat itu. Setelah melaksanakan sholat sunat 2 rakaat, Rasulullah SAW berdiri dan langsung menuju mimbar. Apa yang dikatakan Rasulullah? Alhamdulillah, wahai para muslimin, sesungguhnya saya adalah seorang nabi yang diutus dan mengajak kepada jalan Allah dengan izinnya, dan saya ini adalah sebagai saudara kandung kamu yang kasih sayang pada kamu semua seperti kasih sayang seorang ayah. Rasulullah SAW mengatakan sebanyak 3 kali, Alhamdulillah, wahai para muslimin, sesungguhnya saya adalah seorang nabi yang diutus dan mengajak orang kepada jalan Allah dengan izinnya, dan saya ini adalah sebagai saudara kandung kamu yang kasih sayang kepada kamu semua seperti seorang ayah. Lalu Rasulullah melanjutkan, oleh karena itu, sesiapa yang mempunyai hak untuk dituntut, maka hendaklah dia bangun. Sesiapa yang mempunyai hak untuk dituntut, maka hendaklah dia bangun dan memberitahu kepada saya sebelum saya dituntut nanti di hari akhirat. Rasulullah mengulang lagi, oleh itu, kalau sesiapa mempunyai hak untuk dituntut, maka hendaklah dia bangun dan memberitahu saya sebelum saya dituntut di hari kiamat nanti. Rasulullah berkata sebanyak 3 kali, kemudian bangun seorang laki-laki yang bernama Ukaisah bin Musa dan berkata, siapa? Ukaisah bin Musa berkata, demi ayah dan ibuku ya Rasulullah, kalau Anda mengumumkan kepada kami berkali-kali, sudah tentu saya tidak mau mengumumkan hal ini. Demi ayah dan ibuku ya Rasulullah, kalau tidak Anda mengumumkan 3 kali, maka saya tidak akan mengumumkan persoalan ini. Persoalan apa antara Rasulullah dan Ukaisah ini? Siapa yang tahu? Persoalan apa yang terjadi antara Rasulullah dengan Ukaisah ini? Lalu Ukaisah berkata lagi, sesungguhnya dalam perang Badar saya bersamamu ya Rasulullah. Pada masa itu saya mengikuti ontak Anda dari belakang. Setelah dekat saya pun turun menghampiri Anda dengan tujuan dapat mencium paha Anda. Dengan tujuan dapat mencium paha Anda.
Tetapi Anda telah mengambil tongkat dan kemudian memukul onta Anda supaya berjalan lebih cepat. Yang mana pada masa itu Anda terpukul pada tulang rusuk saya. Oleh itu saya hendak tahu sama Anda, apakah Anda sengaja melakukannya untuk memukul saya. Rasulullah SAW berkata, "Wahai Kaisar, saya sengaja memukul kamu." Apa kata Rasulullah? "Wahai Kaisar, saya sengaja memukul kamu." Jadi Kaisar ini mengikuti Rasulullah bersama para sahabat ikut dalam perang Badar. Jadi Kaisar ini berdiri di belakang Rasulullah, mengiringi Rasulullah, dan sudah merasa dekat dengan Rasulullah. Kaisar ini hendak berlari, ya, hendak berjalan untuk mencium paha Rasulullah yang berdiri, yang sedang duduk di atas onta. Rasulullah saat itu karena onta beliau berjalan agak lambat, dipukul pakai tongkat. Bukan dipukul ya, tapi supaya onta tersebut berjalan lebih cepat. Dan saat itu tulang rusuk Ukaisah ini kena, ya, dan bertanya pada saat itu, apakah Rasulullah bertanya kepada jamaah yang hadir, apakah ada hak yang kalian tuntut, silakan tuntut, supaya nanti jangan diakhirat. Lalu apa kata Rasulullah? Memanggil Bilal, "Wahai Bilal, kamu pergilah ke rumah Fatimah dan ambilkan tongkatku kemari." Karena Rasulullah yang menyuruh Bilal, maka Bilal keluar dari masjid menuju ke rumah Fatimah sambil meletakkan tangannya di atas. Rasulullah telah menyediakan dirinya untuk dibalas. Rasulullah SAW sudah menyediakan diri beliau untuk dibalas atau diqisas. Ya. Setelah Bilal sampai di rumah Fatimah, maka Bilal pun memberi salam dan mengetuk pintu. Kemudian Fatimah menyambut dengan berkata, "Siapakah di pintu?" Lalu Bilal berkata, "Saya Bilal, diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengambil tongkat beliau." Lalu Fatimah berkata, "Untuk apa Rasulullah meminta tongkat beliau?" Karena lalu Bilal menyampaikan, Rasulullah sudah menyediakan diri beliau untuk diqisas. Lalu apa kata Fatimah? Manusia mana yang rela mengqisas Rasulullah? Lalu Fatimah mengambilkan tongkat Rasulullah, memberikannya kepada Bilal. Bilal berlalu dari rumah Rasulullah dan masuk kembali ke masjid dan memberikan tongkat tersebut kepada Rasulullah. Lalu apa kata Rasulullah? "Wahai Ukaisah, silakan kau balaskan." Ukaisah berkata, "Saat engkau memukulku ya Rasulullah, pada saat itu saya tidak memakai baju. Pada saat itu saya tidak memakai baju." Maka Rasulullah membuka baju beliau. Pas Rasulullah membuka baju beliau, Ali, Abu Bakar dan Ali berdiri. Abu Bakar dan siapa? Bukan Ali, Umar berdiri. "Wahai Ukaisah, jangan kau pukul Rasulullah. Biar kamilah gantinya. Biar kamilah sebagai penggantinya.
kepada kata siapa? Kepada kata Abu Bakar sama Sayyidina Umar bin Khattab. Allah kata Rasulullah kepada Abu Bakar dan Umar, wahai Abu Bakar, wahai Umar, Allah sudah menempatkan tempatmu di surga. Duduk, wahai sahabatku, kata Rasulullah. Duduk Abu Bakar dan Umar mendengar kata Rasulullah. Kemudian berdiri Ali. Apa kata Rasulullah kepada Ali? Sama seperti yang disampaikan kepada Umar dan Abu Bakar. Silakan engkau duduk, wahai Ali. Allah sudah menetapkan tempatmu dan mengetahui isi hatimu. Lalu Ali pun duduk. Berikutnya lagi, ini Rasulullah sudah buka baju dan siap untuk dipisah oleh Ukaisah. Lalu Hasan dan Husain, cucunya Rasulullah berdiri. Seolah jangan dipisah Rasulullah, tapi tolong kami ini dibalaskan kepada kami ini. Lalu, wahai cucuku tercinta, silakan engkau duduk. Maka duduklah Hasan dan Husain. Dipanggillah Ukaisah. Wahai Ukaisah, lakukan seperti sewaktu saya memukul. Jamaah semuanya sudah terang melihat Ukaisah. Rasulullah sudah tua. Coba tongkat seperti itu mau dipukulkan kepada Rasulullah. Manusia mana yang seperti itu? Manusia mana yang ingin memukul Rasulullah? Lalu Ukaisah berdiri dan langsung berlari menuju ke Rasulullah, ke peluknya Rasulullah, diciumnya pada Rasulullah, peluknya Rasulullah sambil menangis. Ya Rasulullah, tidak ada satupun manusia yang melakukan kisah terhadapmu. Dari berat badan saya hanya ingin mencium pahamu, supaya kulitku yang hina ini tidak tersentuh oleh api neraka. Kulitku yang hina ini tidak tersentuh oleh api neraka, karena kulit ini sudah bersentuhan dengan kulitmu. Sambil menangis, semua jamaah yang hadir di masjid itu menangis. Apa kata Rasulullah? Engkau adalah akan ditempatkan dalam surga. Lalu para jamaah mengucapkan selamat semua. Momen itu, kejadian itu memberikan pelajaran kepada seluruh jamaah. Betapa cintanya seorang Ukaisah ahli surga kepada Rasulullah SAW. Saat berperang, beliau berada tidak jauh dari Rasulullah, menjaga Rasulullah. Mungkin kesempatan berpikir, ini ada kesempatan ini, apalagi bisa mencium paha Rasulullah, kebetulan Rasulullah sedang naik darah. Dan pas di masjid itu dilepaskan kerinduannya kepada Rasulullah, dipeluknya Rasulullah, menangisnya sejadi-jadi. Jemaah yang hadir saat itu menangis. Ukaisah ahli surga. Anak-anak santri dan santriat, betapa sayangnya Rasulullah kepada kita. Di akhir ajal beliau, di akhir wafatnya beliau, siapa yang dipanggil oleh siapa? Siapa yang dipanggil oleh beliau? Siapa yang dipanggil oleh beliau? Umati. Siapa itu? Siapa itu? Kita semua. Bahkan di suatu kisah melanjutkan begini, luar biasa. Ukaisah, ya, dijanjikan ditempatkan oleh Allah di surga. Kita menuju ke zaman Nabi Sulaiman. Ingat, pernah Ustaz menceritakan tentang sebuah haikal Sulaiman. Haikal dari sini. Haikal Sulaiman.
Ya, bisa semimpang sekali ceritanya kalau Sulaiman. Ya, Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau berdiri di tempat sembahyangnya, tempat sholatnya. Nabi Sulaiman, beliau menunjuk sebuah tempat kepada sahabat beliau. Beliau menunjuk sebuah tempat. Apa kata Nabi Sulaiman? Di sanalah tempatnya Nabi di akhir zaman akan memimpin sholat para nabi. Di sanalah Nabi di akhir zaman memimpin sholatnya para nabi. Di mana ya? Di masjid mana ya? Di Masjidil Aqsa. Dan di sanalah setelah melaksanakan sholat bersama para nabi dan rasul, Nabi akhir zaman akan naik ke langit. Dan di sana pula